kabarnya? Alhamdulillah sehat Bapak. Oh ya, dengar-dengar hari ini Bapak mau melakukan coaching bersama Bu Linda ya Pak ya? Iya Bu, insya Allah saya Kalau boleh izin nih, Linda saya nemenin Bapak nih. Jadi biar saya mengamati Bapak. Terima kasih Bapak ya sudah mengizinkan. Tapi sebelum melakukan coaching, izinkan saya memaparkan dulu ya Pak ya. Saya akan menjelaskan terlebih dahulu Pak tentang apa yang akan saya nilai dalam proses coachingnya Pak Endang bersama Bu Linda nanti. Yang pertama yaitu ada tidaknya alur tirta. Apakah Bapak sudah paham tentang alur tirta Pak? insya Allah sudah. Sudah ya Pak ya. Jadi alur tirta itu sendiri nanti Bapak akan bertanya pada coachingnya Bapak, apa tujuan dari coachingnya Bapak, kemudian mengidentifikasi masalah dari coachingnya Bapak, lalu Bapak bisa menggali rencana aksi dari Bu Linda tersebut dan nanti bisa ditanyakan tanggung jawab Bu Linda dalam melaksanakan aksi nyatanya itu seperti apa. Kemudian yang berikutnya Bapak akan melakukan kemitraan, di mana di situ Bapak sejajar posisinya antara coach dan coachee. Ya. Kemudian Bapak akan menggali potensi dari coach itu sendiri dengan menggali berbagai pertanyaan pemantik ya Pak ya, di mana nanti akan ditemukan solusi-solusi dari permasalahan coach tersebut. Kemudian ada kompetensi intinya nih Pak nih yang nanti Bapak harus hadirkan dalam coaching, yaitu mendengarkan dengan rasa. Nah, rasa itu singkatan dari resep, appreciate, summarize, sama acts gitu ya, dimana nanti itu akan dihadirkan dalam proses coachingnya Bapak bersama Ibu Linda. Bagaimana Pak? Apakah sudah jelas? Sudah jelas Bu. Iya, nanti saya akan mengadakan penilaian tersendiri dengan rubrik Baik, Bu. saya. Kemudian Pak, saya mau tanya nih, kira-kira dari beberapa kompetensi coaching, di mana ada 4 kompetensi, yaitu tentang kehadiran penuh, mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan yang berbobot, dan yang terakhir mendengarkan dengan rasa. Kira-kira dari keempat kompetensi itu Bapak mau memfokuskan kemana nih? Baik Bu, dari 4 kompetensi itu Iya. saya akan ada 3 kompetensi yang akan saya Oh kembangkan. iya baik Pak. Yang pertama adalah kehadiran penuh, Kehadiran yang kedua adalah mendengarkan dengan rasa, lalu mengajukan pertanyaan. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Kira-kira dari ketiga keahlian tersebut indikatornya bagaimana nih Pak? Apa aja nih? Ya, saya lebih spesifiknya itu mendengarkan dengan rasa ya Bu ya, dan Iya. mengajukan pertanyaan yang berbobot. Pertanyaan berbobot Iya. intinya itu ya Pak ya. Baik Pak, selamat melaksanakan coaching ya Pak ya, dan izinkan saya nanti untuk menemani Bapak dan Bu Linda selama Siap Bu. proses coaching. Baik Pak, semangat, itu aja. Siap, Nanti Bu. kita ketemu lagi di Pasca ya Pak Iya, ya. Bu, siap Bu. Mari, assalamualaikum Pak Endang. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum Bu Linda, apa kabarnya? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah Pak, sehat. Pak Endang sendiri gimana kabarnya Pak? Alhamdulillah sehat-sehat ya Bu ya. Alhamdulillah Pak. Sepertinya sudah agak enakan ya. Ya agak membaik Pak, alhamdulillah. Ya baik Bu, kalau boleh tahu apa kira-kira yang mengajar di hati Bu Linda untuk saat ini? Iya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak nih Pak Endang ya atas waktunya yang disediakan kepada saya untuk mengungkapkan kegelisahan hati saya nih Pak dalam minggu-minggu terakhir ini, yang minggu lalu ya. Izinkan saya untuk berbagi nih ya Pak Endang ya, mudah-mudahan apa yang menjadi kendala saya bisa dapat menemukan jawaban nih Pak. Gini Pak Endang, minggu lalu saya mengadakan sedang izin dari sekolah untuk kegiatan Lokakarya 3 ya, dalam program pendampingan guru penggerak. Bahwasanya alhamdulillah saya mendapatkan kesempatan kemarin untuk mengikuti pendidikan guru penggerak nih Pak, ya, di mana program tersebut untuk meningkatkan kompetensi saya sebagai guru nih Pak khususnya. Nah, dalam kegiatan ini juga timbullah masalah baru nih Pak ya dalam kelas saya, terutama saya sebelumnya memang mengampu di kelas 5 pada tahun ini, tahun ajaran ini, dan di situ
saya menghadapi situasi bahwa sikap peserta didik saya nih Pak dalam kegiatan yang saya ikuti di Oka Karya 3 ini kan saya meninggalkan kelas. Jadi anak murid saya itu pada saat saya tinggalkan kelasnya itu terjadi beberapa hal yang memang yang tidak saya inginkan. Ya, jadi saya merasa gelisah bagaimana nanti pada saat di Loka Karya selanjutnya nih Pak yang memang kebetulan masih ada 3 Loka Karya lagi yang saya akan ikuti dan itu akan meninggalkan kelas saya Pak. Baik Ibu, sebelumnya terima kasih sudah berbagi dengan sharing dengan saya. Permasalahannya tadi Ibu pada dasarnya Ibu mengikuti kegiatan guru penggerak ya, lalu meninggalkan peserta didik Ibu yang pada akhirnya memang yang saya tangkap tadi tidak terkendali. Gitu, Ya. Lalu Bu, saya mau tanya dulu nih, tujuan pembahasan hari ini terkait permasalahan itu apa tujuannya? Ya tujuannya Pak ini saya ingin meminta apa ya Pak ya pencerahan lah dari rekan saya mengobrol nih Pak ya dalam kegiatan ini supaya nanti ke depannya Pak. Kira-kira kalau boleh saya tahu lebih jelasnya yang membuat murid Bu Linda bisa melakukan seperti itu karena memang ditinggal oleh Ibu, kesulitannya seperti apa? Nah gini Pak ya, jadi awalnya itu memang saya merasa anak saya itu saya rasa awalnya fine-fine aja gitu ya Pak. Saya tinggalkan gitu karena saya pernah juga melakukan meninggalkan kelas saat izin pada lokal awalnya Pak ya. Tapi pada kejadian minggu lalunya membuat saya kecewa pada peserta didik saya Pak. Bahwasanya di situ awalnya saya sudah menitipkan kelas dengan rekan sejawat saya Pak. Memang kebenaran rekan sejawat saya ini kelas 5B, saya kelas 5C Pak. Jadi bersebelahan dengan kelas saya. Nah, kemudian pada saat saya menitipkan kelas, saya sudah memberikan perangkat ajar Pak kepada guru yang menggantikan saya berupa tugas-tugas dan modul ajar saya dalam 1 hari KBM tersebut. Nah, namun pada kenyataannya pas saya tinggalkan terjadilah hal-hal yang tidak saya inginkan. Nah, menurut saya nih Pak ya, mungkin dalam saya mengidentifikasi masalah yang terjadi pada kelas saya, di situ saya menanyakan kepada peserta didik saya, kenapa kamu melakukan hal itu? Nah, mungkin di sini pada saat itu anak-anak murid saya kurang mendapatkan perhatian Pak. Ya, jadi merasa ditinggalkan oleh guru. Ya, baik Bu, itu permasalahan ya pentingnya dari kita berkolaborasi dan kita bekerja sama dengan teman-teman sejawat, fungsinya itulah ya Bu ya. Kita bisa menitipkan peserta didik kita ketika kita ada tugas lain. Ya, lalu gini Bu, usaha apa yang sudah pernah Ibu lakukan terkait masalah ini? Ya, nah usaha-usaha yang saya hadirkan Pak dalam menangani masalah ini ya, kemarin saya awalnya sudah hadir ke ruang kelas 5B dengan tujuan untuk mengucapkan terima kasih. Namun alangkah kagetnya saya ketika mendapatkan laporan tersebut bahwasanya anak saya melakukan hal-hal yang di luar dugaan, ya sehingga di situ saya merasa terpukul dan kecewa. Namun kekecewaan itu tidak menjadi permasalahan sih Pak ya, maksudnya tidak menjadi hal-hal yang membuat saya tuh marah dengan peserta didik saya, tidak. Itu sebagai suatu pembelajaran saya, bahwasanya mungkin di sini saya kurang memberikan strategi Pak dalam menitipkan kepada anak murid saya, ya, sehingga hal itu dapat terjadi. Ya pada dasarnya mungkin saya bisa Pak untuk melakukan upaya-upaya yang lebih untuk mencegah terjadinya masalah tersebut. Mungkin di sini saya akan mencoba ya Pak ya, mencoba memberikan pemahaman kepada peserta didik saya agar apa yang mereka lakukan itu sebenarnya salah, apa yang mereka lakukan itu membahayakan. Dan di sini juga merujuk, saya akan mencoba menghadirkan suatu membuka ingatan kembali terkait Pak, komitmen yang sudah kita buat dalam kesepakatan kelas.
Jadi di awal itu saya sudah membuat kesepakatan kelas kepada peserta didik saat berangkat ke kelas. Salah satu poin di antara kesepakatan kelas tersebut yaitu menghargai guru, baik guru wali kelas maupun guru lain yang hadir di kelas serta teman-teman lainnya dalam satu kelas. Jadi di mana di situ saya akan mengingatkan kembali bahwa kalian dalam menghargai guru dan teman-teman kalian itu sangat penting ya, sehingga tidak akan terjadi suatu hal yang tidak kita inginkan. Jadi itu Pak upaya-upaya yang saya lakukan. Baik, luar biasa sekali Bu, rencana Ibu full ya, penuh menurut saya. Lalu Bu, kira-kira tadi yang sudah sedikit Ibu utarakan, kapan rencana yang akan direalisasikan, yang akan Ibu realisasikan dari rencana yang Ibu sudah paparkan tadi? Iya, itu rencananya ya Pak, kurang lebih 1 minggu sebelum kegiatan lokal dimulai ya Pak ya, itu akan saya langsung koordinasikan ke teman rekan sejawat saya di kelas 1 dan kelas 2 untuk meminta bantuannya ya, dalam rangka menjaga atau mengawasi minimal atau mendampingi ya Pak murid-murid saya di kelas ya. Kemudian saya juga menitipkan perangkat ajar saya yang sudah saya siapkan, dan kemudian juga saya berkoordinasi dengan orang tua murid Pak, di mana orang tua murid pun sangat membantu dalam proses penanaman karakter dari rumah Pak. Baik Bu Linda, untuk melihat ketercapaian dari rencana yang telah Bu Linda buat, apa yang akan Bu Linda lakukan selanjutnya sebagai bentuk tanggung jawab dari Bu Linda sendiri? Ya, di sini yang akan saya lakukan selanjutnya Pak ya. Yang pertama, ya jelas saya akan melihat perubahan sikap dari peserta didik saya setelah saya terapkan upaya-upaya yang sudah saya rencanakan ya Pak, yang saya rancang, sehingga saya bisa melihat perubahan sikap dari peserta didik saya, apakah sudah mulai kondusif atau belum, ya, apakah usaha-usaha yang saya lakukan ini sudah bisa tercapai nanti pada saat kelas yang akan saya tinggalkan kembali pada saya mengikuti lokakarya 4 ya Pak ya. Dari sini pun saya perlu mengajak atau berkoordinasi dengan kepala sekolah ya, selain saya meminta izin pada kepala sekolah saya untuk mengizinkan saya untuk kegiatan lokal. Di sini pun saya akan mengutarakan permasalahan yang terjadi pada kelas saya ya, sehingga kepala sekolah pun mudah-mudahan dapat bersinergi dan memantau ya Pak ya secara langsung apa yang dilakukan pada peserta didik saya selama saya tinggalkan, dan mudah-mudahan mereka bisa lebih bertanggung jawab Pak. Baik Bu, luar biasa dari rencana sampai tanggung jawab Ibu. Saya yakin apa yang Ibu utarakan, permasalahan yang Ibu sampaikan tadi akan bisa terselesaikan dengan baik. Ya. Lalu bagaimana Bu perasaan Ibu setelah kita ada sharing seperti ini? Iya, waduh ini ya Pak Endang, alhamdulillah ya Pak Endang ya, saya bertemu sama Pak Endang. Pak Endang, saya berterima kasih sebelumnya sudah meluangkan waktunya. Jadi apa yang sudah saya ceritakan ternyata saya menemukan solusi nih Pak ya, bagaimana nanti kedepannya akan saya siapkan sehingga membuat rasa saya lebih tenang. Ya, saya tidak merasa lagi, aduh nanti saya harus apa nih dari proses yang saya utarakan kepada Pak Endang ini. Saya menemukan banyak pencerahan-pencerahan apa ya, alternatif solusi yang akan saya laksanakan, sehingga mudah-mudahan pada nanti lokakarya 4 ini saya bisa melihat perubahan sikap peserta didik saya. Oke, baik Bu. Alhamdulillah, berarti perasaan Ibu sudah tenang, ya kan? Dan sudah berkeluh kesah dengan saya. Lalu masih ada apa yang ingin disampaikan? Cukup Pak, Cukup ya. Iya. Baik Ibu, Bu Linda, saya senang sekali dapat bisa membantu Ibu, kita bisa berbagi, kita bisa sharing, mungkin akan ke depannya dengan permasalahan kita akan lebih baik lagi ya. Terutama bukan masalah Bu Linda, saya pun sebagai guru juga sebagai teman sejawat punya permasalahan juga. Jadi kita alangkah lebih baiknya sambil berbagi dan berkomitmen untuk mencapai aspirasi bangsa. Setuju Bu? Sepakat Bu? Sepakat Pak. Ya. Sepakat. Baik ya. Ya. Cukup ya Bu Linda ya? Cukup Pak. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.
Assalamualaikum Pak Andam. Waalaikumsalam Dunia. Wah, kayaknya seru banget nih coachingnya nih Pak nih. Tadi saya memperhatikan Bapak sama coach Bapak sepertinya sukses ya Pak ya? Alhamdulillah, berjalan dengan baik. Alhamdulillah, berjalan dengan baik ya, coachingnya seru banget obrolannya Pak yang tadi saya simak. Oke nih, setelah melakukan coaching, kira-kira kompetensi apa yang Bapak dapatkan dari coachingnya Bapak nih? Baik Bu, setelah saya melakukan coaching tadi, Iya. saya merasa kompetensi yang saya harapkan sudah bisa tercapai. Oh, sudah tercapai. Ya, saya juga sudah merasa senang bisa bertanya dan bercerita banyak dengan coaching. Iya. Sehingga semua permasalahan yang dihadapi coaching itu bisa tersampaikan. Berarti sudah ada solusinya ya Pak ya? Sudah ada solusi. Sudah menggali potensi dari coach Bapak Betul. ya dan menemukan potensi. Baik, selamat ya Pak. Lalu kira-kira nih ke depannya apa yang akan Bapak lakukan untuk berkelanjutan mengenai coaching ini nih Pak nih? Baik Bu, jadi setelah melaksanakan coaching tadi, saya rasa saya mampu dan fokus terhadap coaching ya, yaitu dengan mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang sesuai dengan alur cerita. Oke, akan terus dilakukan ya Pak Betul, ya? akan saya lakukan dan akan saya kembangkan. Oke, terima kasih Pak. Baik, saya akan membacakan hasil dari pengamatan saya tadi ya Pak. Mohon izinnya ya Pak ya. Jadi menurut pemahaman saya tadi ini, setelah saya menyimak coachingnya Bapak beserta Bu Rita, saya sudah bisa menyimpulkan bahwa Bapak sudah melakukannya dengan baik dan sudah memunculkan alur tirtanya, di mana kemudian sudah menanyakan tujuan pada coach, setelah itu mengarahkan untuk mengidentifikasi permasalahan coach itu sendiri, dan akhirnya goal settingnya atau tujuannya sudah tercapai dengan menggali potensi-potensi coach sendiri melalui pertanyaan-pertanyaan pemantik ya Pak ya. Kemudian Bapak sudah mendengarkan dengan aktif, melemparkan pertanyaan pemantik yang berbobot, itu sudah sangat baik sekali. Berarti pada intinya kesimpulannya coaching Bapak sudah berhasil ya Pak ya. Ya, selamat ya Pak ya sekali lagi. Nah, saya sekarang mau bertanya nih yang terakhir nih Pak nih, sebagai umpan balik terhadap coaching tadi, kira-kira apa nih Pak? Baik Bu, sebelumnya apa yang sudah dipaparkan dan dikemukakan sama Ibu, Iya. saya senang banget mendengarnya. Iya. Ya kan? Terima kasih untuk atas yang sudah Ibu berikan tadi. Lalu kedepannya nanti saya akan terus melakukan intensif dengan mendengarkan secara aktif maupun merumuskan pertanyaan-pertanyaan yang lebih efektif ya, sehingga nanti pada saatnya saya melakukan coaching, saya akan bercerita lebih banyak dengan coaching, biasa menyampaikan apapun dalam permasalahannya, sehingga akan lebih sering untuk melakukan coaching ya Pak dengan Ya, rekan-rekan betul. sejawat Bapak ya. Setuju sekali saya Pak, jadi sebagai wadah untuk sharing, berbagi pengalaman dan mencari solusi atas permasalahan di dunia pendidikan ya Pak ya. Baik, mungkin itu saja, saya rasa sudah cukup. Bapak melanjutkan kembali coachingnya dengan rekan-rekan yang lain. Terima kasih Bapak ya atas waktunya. Ya, Assalamualaikum sama-sama, Bu. warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.